Bisa-bisanya lu gak suka lihat Aisar Khalid bertemu sama adik-adik yang viral di Bali ini. Kita tahu loh teman-teman. Kita tahu loh, adik kecil ini ditinggalkan sama ayahnya untuk selamanya. Dalam kondisi ayahnya meninggalkan adik ini dalam kondisi yang tidak wajar. Dikeroyok massa. Ada yang panas Aisar Khalid ke Bali. Kok panas? Perihal Aisar menemuin adik-adik yang viral di Bali itu. Karena kata kamu hanya untuk kebutuhan konten doang. Jadi gini ya, Aisar Khalid itu memang dikenalnya sebagai konten kreator yang suka berbagi. Dan setiap ada yang viral dan membutuhkan bantuan, pasti beliau akan datang. Karena kalau nggak viral pun kita nggak tahu. Karena nggak tugas Aisar juga menanyakan kepada setiap orang siapa yang ada problem. Kan kayak gitu. Bagus loh konten kreator seperti Aisar dibandingkan konten kreator yang suka ngebukain aib orang, ngejelek-ngejelekin orang, cari kesalahan orang. Itu malah konten kreator yang seharusnya diblokir, dilenyapkan dari muka bumi ini. Tapi kalau konten kreator yang suka berbagi, mau tulus nggak tulus, itu urusan dia sama sang penciptanya. Yang penting kontennya bagus. Jadi kita nggak boleh mendahuluin Tuhan seperti itu. Mau Aisar tulus nggak tulus ngebantu orang tuh pribadi dia, urusannya dengan Tuhan. Lagi niatnya baik ya kita harus support dan jangan berpikiran yang negatif-negatif gitu ya. Please deh, bagus kamu follow aku biar semakin luas wawasan kamu. Jadi nggak sibuk ngejulitin orang-orang yang tentunya konten-konten yang mengedukasi, bukan konten-konten ngejatuhin orang, bukan konten-konten ngebuka aib orang. Karena ada influencer nih yang hobinya ngebukain aib orang hanya untuk mendapatkan viewers dan followers. Najis. Bisa-bisanya lu gak suka lihat Aisar Khalid bertemu sama adik-adik yang viral di Bali ini. Kita tahu loh teman-teman. Kita tahu loh, adik kecil ini ditinggalkan sama ayahnya untuk selamanya. Dalam kondisi ayahnya meninggalkan adik ini dalam kondisi yang tidak wajar. Dikeroyok massa yang main hakim sendiri. Ya, Gio sangat-sangat tidak membenarkan warga yang main hakim sendiri. Mau riwayat ayah adik kecil ini dulunya seperti ini, dulunya seperti itu sesuai dengan narasi-narasi yang ada di luaran sana, main hakim sendiri itu tetap tidak dibenarkan. Seperti itu. Dan kita di sini benar-benar ikut berduka loh teman-teman. Sangat-sangat merasakan duka yang sangat dalam. Belum tentu loh kita bisa setegar adik kecil ini. Jadi wajar ada influencer sekelas Aisar Khalid yang punya puluhan juta followers. Beliau memberikan tontonan yang mengedukasi untuk followersnya, untuk massa, supaya hati kita tuh lebih ada tenggang rasa gitu loh. Biar hati kita tuh gak batu kalau lihat sebuah hal yang sakit ya kita ikut sakit. Bukan kita melihat sebuah hal yang menyakitkan kita senang. Jadi konten kreator seperti Aisar inilah yang harus disupport, harus didukung. Bukannya dinyinyirin apa-apa dikontenin. Ya kalau apa-apa dikontenin, konten yang mengedukasi, menginspirasi, masalahnya apa? Coba Gio tanya, masalahnya apa? Gak ada masalahnya kan? Kecuali Aisar Khalid ini konten kreator pergaulan bebas, ngedugem party. Untuk apa hal seperti itu dipertontonkan? Ya dosa emang masing-masing. Kalau bisa ya jangan dosa diumbar-umbar. Kan seperti itu. Privat aja akunnya. Memang dosa masing-masing, masuk neraka masing-masing. Tapi segala sesuatu yang kurang baik, tolong jangan dipertontonkan. Itu menjadi dosa loh buat kita. Kan kayak gitu. Karena hal yang tidak baik itu tidak boleh dipertontonkan. Bukan hal yang tidak baik dipertontonkan supaya dapat pujian. Dan yang muji ini orang tolol. Kan kayak gitu. Jadi konten kreator seperti Aisar kali ini harus disupport, harus didukung. Kan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang mau didukung coba Gio tanya, influencer yang seperti apa sih? Coba. Yang kontennya ngebukain aib orang, yang huru-hara, yang kayak gitu disupport. Jadi konten yang seperti ini. Coba. Konten yang seperti ini. Coba, hanya orang yang punya pikiran kotor dan hati busuk yang gak tersentuh dengan konten ini. Lihat, warga Bali begitu antusias dengan Aisar Khalid. Lihat. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Hanya orang-orang yang punya penyakit hati akut udah mau gitu. Ampun deh. Tobat gih.
Haters berhati busuk, kalian denger ini. Mau seperti apapun Aisar itu, mungkin plus minus negatifnya, tapi dia tetap melakukan kebaikan. Lihat, dia langsung gercep ke Bali untuk melihat Keisha, di mana salah satu korban yang ayahnya meninggal karena dikeroyok massa perkara nyuri ayam. Aisar langsung cepat, dia bertindak cepat. Mau kalian bilang pencitraan, dikontenin atau apapun, nggak peduli. Tapi dia langsung bertindak nyata. Kalian apa? Mengomentari, mencari kesalahan orang, negatif orang. Sekecil apapun yang dilakukannya, tapi bermanfaat, memberikan biaya anak sekolah. Ya, kalaupun dikontenin, itu kan justru untuk memancing orang-orang lain untuk berbuat kebaikan seperti itu. Untuk memancing orang juga datang ke situ memberikan bantuan. Kan itu hal-hal yang positif. Setidaknya dengan kedatangan Aisar ke situ bisa menambah keceriaan kembali kepada keluarga korban. Memberikan harapan baru, kebahagiaan, dan mengurangi sedikit rasa traumatis. Mulai sekarang para haters, buzzer atau apapun namanya, coba cuci dulu pikiran kalian pakai rinso biar clean. Kembali lagi di MBG, makan nih bacot gue. Bikin haru, Aisar Khaled sambangi bocah yang kehilangan ayah di Bali bawa bertumpuk hadiah. Disclaimer, gue cuma ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang mager baca. Cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya. Coba lu semua nih bayangin nih, ya masih kecil tapi harus kehilangan ayah dengan cara yang paling tragis. Nah, video yang kemarin tuh bocah Bali yang nangisin ayahnya bikin jutaan orang ikut nyesek. Beberapa hari setelah itu ya, konten kreator asal Malaysia, Aisar ya, rela terbang ke Bali buat ketemu langsung sama keluarga korban di desa Sidatapa, Buleleng. Bukan cuma datangin buat bikin konten, tapi buat ngasih sedikit kebahagiaan nih di tengah duka yang masih begitu dalam. Nah, Aisar bawa boneka beruang gede, handphone, kalung emas, sampai bantuan uang tunai yang dititipkan kepada ibunya untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Tapi yang paling bikin nyesek justru pas Aisar gendong bocah itu. Dia gak kuat nahan air mata, seolah ngerasa ini gimana hancurnya hati seorang anak yang kehilangan sosok seorang ayah. Di tengah-tengah suasana yang haru itu, si bocah juga ngucapin doa yang bikin netizen bikin mewek. Katanya gini, semoga abang Aisar jadi orang jaya, amin. Kalimat sederhana tapi keluar dari hati anak kecil yang lagi berusaha tegar. Ya, yang belum tahu nih warga-warga gue nih ya, ayah bocah ini meninggal setelah jadi korban pengeroyokan massa karena dituduh mencuri ayam di Tabanan, Bali. Ya, kasus ini juga langsung viral nih setelah video sang anak menangis histeris di samping jenazah ayahnya yang beredar luas nih akhir-akhir ini. Nah, polisi kini sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dan proses hukum masih terus berjalan ya untuk mengungkap semua fakta-fakta yang terjadi nih ya. Peristiwa ini juga bukan cuma soal bantuan yang datang dari berbagai pihak ya, tapi ya jadi pengingat kita nih buat kita semua ya, jangan pernah merasa paling berhak menghakimi seseorang ya, karena sekali lagi nyawa itu berharga dan sayang banget ya melayang begitu aja ya. Nggak ada yang ngebelain ya perbuatan dari pelaku ya, gimana pun juga, apalagi ini lagi beredar berseliweran itu background sebelum kejadian ini ya, residivis dan lain-lain. Tetap ya, kita nggak boleh berhak menghilangkan nyawa seseorang ya. Jadi biarkan hukum yang bekerja seharusnya ya. Warga-warga nih, gimana menurut pendapat kalian melihat kejadian kemarin ya? Apakah pro ataupun kontra? Boleh kalian komen. Cekidot. Oh iya, nih buat fans-fansnya Aisar nih ya. Ya tergantung berita ya, kalau berita positif ya pasti gue baca ini dengan positif ya gitu ya. Kemarin pada komplain ya, katanya gue ngebesar-besarin beritanya Aisar tuh masalah kaki. Gue mah kan mengikuti berita. Cekidot.